tulis saja ya. Sapa Windy, silakan. Sapa Windy itu yang namanya siapa ya? Yang nama lengkapnya siapa? Halo? Windy Astuti. Oh. Oke. Windy Astuti. Silakan. Ini di halaman 5.27 ya. Itu ada tes formatif. Ya. Sudah dilihat tes formatif? Windy-nya ada? Halo? Windy Astutinya ada? Halo? Halo? Tidak ada? Sapa Windy. Windy ada, Windy. Bisa dengar suara saya? Oke. Nah, yang bisa menulis silakan tulis ya. Ini saya aktifkan semua pensilnya nih. Ya, pensilnya saya aktifkan semua. Silakan tulis ya. Ini ada yang open, oke. Oke, saya absen dulu satu-satu nih, masih ada enggak nih? Oke, yang pertama Sapa Windy. Oh, enggak stabil. Oke, Sapa Windy ada? Kemudian Yatini. Yatini ini nama lengkapnya siapa ya? Yatini aja ya. Oke. Tia. Tia itu nama lengkapnya siapa? Tia. Ini Tia, nama lengkapnya siapa? Tia. Halo? Miss Tia. Oke, ada. Kemudian Yohanes ada. Yang Sulistiani ada ya. Sulistiani, Yohanes ada. Nah, ini Yulia Sri. Yulia Sri ini nama lengkapnya siapa? Halo? Sri Yulianti. Oke, sebentar saya kasih checklist dulu. Sri Yulianti. Oke. Sri Yuliatin apa Sri Yulianti? Pakai N atau tidak ya? Sri Yuliantin atau Sri Yulianti? Halo. Oke. Oke, sekarang semuanya ya. Semuanya silahkan ya. Ini ada tes formatif ya. Tes formatif ya. Nomor 1 ya. Pertanyaannya itu adalah ya, kalau jawaban Anda semua ada di sini gitu ya. Semua pasti ada di belakangnya. Tapi yang saya minta adalah di halaman berapa jawaban tersebut. Oke. 562. Yang lain ketemu? Oke, yang lain ketemu? Oke. Oke, sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah yang nomor 2, halaman 5.28 coba. Oke.
Nah, halaman 5.28 itu di halaman berapa jawabannya tuh? Halo? Halo? Nomor 2. Oke. Oke, sekarang masing-masing ya. Masing-masing nanti inbox ke saya ya. Semuanya inbox ke saya. Ya. Tes formatif 2. Oke. Yang semuanya inbox ke saya tes formatif 2 setelah acara ini ya. Ya, atau paling lambat besok ya. Oke. Ya, di FB. Ya. Besok malam. Ya. Oke. Cari halamannya ya. Dan ya, silakan halaman dan baris keberapa gitu ya. Nomor 1 sampai 10. Oke. Ya. Kayak tadi contohnya halaman 62. Soal di halaman 5.27 sampai ya, ada 10 soal ya. Oke. Jelas ya? Oke, jelas? Oke, ya. Oke, kalau sudah jelas, saya masuk ke selanjutnya. Oke. Ini terserah mau email atau inbox di FB juga enggak apa-apa. Ya, jangan lupa nama lengkap. Ya, nama lengkapnya itu harus ada. Oke. Sudah ya? Nah, yang selanjutnya adalah ini kegiatan belajar 3 mengenai perencanaan operasi. Nah, perencanaan operasi atau perencanaan fabrikasi atau perencanaan produksi. Ya. Nah, yang kita akan bahas adalah mengenai kapasitas, ya, lokasi, layout, kemudian kualitas dan metodenya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana. Ya, ini biasanya sama halnya dengan yang faktor-faktor produksi. Ini sering ditanyakan yang ini. Ya, ketika di ujian biasanya muncul faktor produksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan, penyusunan rencana. Yang pertama, perkiraan permintaan. Nah, perkiraan permintaan tadi sudah kita bisa lihat gitu ya dari beberapa metode peramalan sebelumnya gitu ya. Ya, yang tadi kita bahas di awal biasanya berdasarkan dari sumber tersebut. Nah, ketika tren permintaannya sudah kita ketahui,
maka kita akan menghitung biaya gitu ya. Biaya untuk memenuhi produk tersebut gitu. Nah, faktor yang ketiga adalah perilaku pesaing. Nah, ini respon persaingan gitu ya. Ini sangat tergantung gitu ya pada jenis bisnis yang kita masuki ya. Anda di beberapa pertemuan sebelumnya sudah melihat bahwa banyak jenis-jenis persaingan di dunia usaha gitu ya. Mulai dari yang murni, persaingan monopoli, oligopoli, kemudian monopolistik gitu. Nah, kemudian strategi bisnisnya, ketika kita sudah mengetahui tren gitu ya, kemudian biayanya ada, perilaku bisnisnya seperti apa sudah kita ketahui, maka strategi bisnis itu sangat perlu gitu. Karena ketika kita mengetahui strategi yang akan kita masuki di dunia usaha atau di pasar yang akan kita masuki, maka kita harus punya namanya strateginya atau bagaimana cara memenangkan bisnis tersebut. Karena beragamnya pesaing, beragamnya produk yang ada. Nah, yang terakhir ini pengaruh internasional gitu. Tapi yang ini bisa juga dilihat dari sudut pandang kita. Kita mau melihatnya dari sudut pandang lokal, ya. Kalau lokal artinya pasar kita pasar yang sangat kecil gitu. Tapi internasional itu luas, global, kemudian tergantung dengan culture. Halo? Ya, lu suaranya kenapa? Suaranya tidak jelas. Oke. Ya, di beberapa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pengaruh internasional itu biasanya terkait dengan regulasi, kemudian culture gitu ya. Culture negara yang bersangkutan, atau budaya yang bersangkutan itu sangat diperlukan ya. Makanya ada materi pemasaran internasional, karena berbisnis bukan hanya di lokal tapi di dunia internasional. Nah, perencanaan kapasitas ini. Kapasitas adalah jumlah produk yang dapat diproduksi pada kondisi normal. Artinya kekuatan ya, kalau kita bicara kekuatan mesin itu kapasitasnya dalam satu hari itu misalkan 100 piece gitu, 100 piece atau 1000 piece. Nah, begitu dipaksa untuk melewati lebih dari 1000, maka biasanya adalah kondisinya tidak baik atau rusak gitu. Nah, kemudian kapasitas tergantung pada jumlah pekerja dan fasilitas perusahaan. Nah, perusahaan merencanakan 1000 unit tapi fasilitas mesinnya tidak ada gitu ya, yang hanya mampu memenuhi 700, artinya tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, halo. Nah, produksi barang gitu ya, ini umumnya gitu. Tadi kita sudah belajar kurva demand dan supply. Ya. Artinya kita selalu berusaha untuk membuat produk itu lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Karena dari setiap produk yang kita buat itu ada produk cacatnya. Nah, produk cacat biasanya muncul gitu ya di dalam proses produksi ya. Kemudian produk jasa ini untuk yang low contact proses didasarkan pada permintaan rata-rata, sedangkan untuk yang high contact proses memenuhi permintaan puncak. Ini pada saat peak season gitu ya, atau pada saat peak season itu umumnya kalau kasir di departemen store itu akan diperbanyak.